Seandainya tidak ada kepentingan untuk memelihara keutuhan bangsa, NU Muhammadiyah ini tidak butuh rukun, sudah. Ya poyok-poyokan terus. Gitu. Nah, soal peran NU dan Muhammadiyah, sebetulnya selama ini sudah dilakukan. Terus terang aja NU dan Muhammadiyah itu dulu itu tidak serukun sekarang. Dulu itu tidak serukun sekarang lah mampus saya. Kalau generasinya Prof. Musa, generasi saya ini sudah rukun sekali ini. Sebelum itu ya sangat tidak rukun. Apa boleh buat? Nah, jadi kesadaran untuk membangun kebersamaan ini memang bukan kesadaran yang dari sononya, bukan kesadaran yang dari sononya, tapi kesadaran yang tumbuh kemudian. Saya tidak perlu bicara tentang bagaimana asal-usulnya, tapi saya ingin bicara saja bagaimana, apa sebetulnya proses yang membuat NU dan Muhammadiyah jadi rukun sekarang ini. Yang pertama-tama jelas bahwa kita ini menjadi rukun karena kita menyadari tentang kepentingan bersama atas bangsa ini. Kepentingan bersama atas bangsa ini. Tahun 84 itu Kiai Ahmad Siddiq membangun satu framework keagamaan, ya, satu kerangka keagamaan tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah. Ya, kalau tadi Pak Mahfud menyatakan Islamiyah itu ukhuwah yang ala Islam, bukan antar orang Islam. Ya, ya ini memang multitafsir, karena yang namanya nisbat, ya. Ya-nya itu Islamiyah, itu ya-nya itu ya nisbat, itu bisa berarti macam-macam, ya. Bisa dinisbatkan pada tempat, bisa dinisbatkan pada kelompok, pada identitas, juga pada nilai-nilai, pada cara. Ya. Nah, yang populer, ya apa boleh buat, yang terlanjur populer, ukhuwah Islamiyah itu dinisbatkan pada identitas Islam. Di persaudaraan sesama Muslim. Sedangkan ukhuwah Watoniyah itu persaudaraan di antara warga sebangsa. Ukhuwah Basyariyah persaudaraan di antara seluruh umat manusia. Itu tahun 84 itu. Nah baru tahun 2019 kemarin Paus Fransiskus dan Dr. Ahmad At-Tayyib Syekhul Azhar menandatangani dokumen bersama yang mereka sebut Wathiqatul Ukhuwah Al-Insaniyah, dokumen ukhuwah insaniyah, yang artinya itu secara letterlek sama dengan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah insaniyah itu ya ukhuwah Basyariyah. Jadi Kiai Ahmad Siddiq tahun 84, Paus Fransiskus dan Syekh Thayyib itu tahun 19. Jadi Paus Fransiskus dan Syekh Thayyib itu terlambat 35 tahun dari Kiai Ahmad Siddiq sebetulnya. Nah, orang sering salah lihat di sini, salah perspektif dalam melihat antara ukhuwah Islamiyah, Watoniyah dan Basyariyah. Biasanya orang melihat Basyariyah ini yang tingkat yang paling luas, kemudian lingkup lebih kecilnya Watoniyah, lingkup lebih kecilnya Islamiyah. Makanya ada orang NU sekarang bicara soal kita harus kembangkan juga ukhuwah Nahdiyah di antara orang-orang NU, karena menganggap begitu. Padahal sebetulnya tidak begitu nalarnya itu. Nalarnya adalah ukhuwah Basyariyah dulu harus ada. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengembangkan ukhuwah Islamiyah tanpa ukhuwah Watoniyah. NU sama Muhammadiyah itu tidak akan bisa rukun kalau tidak ada kesadaran tentang ukhuwah Watoniyah. Sampai sekarang aja masih kok soal permulaan bulan puasa aja tidak bisa sama kok sampai sekarang. Bahwa kita tidak bertengkar karena punya kesadaran kiranya
mengemban kepentingan bersama untuk keutuhan bangsa ini. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu hanya bisa ada, dalam hal ini contohnya NU Muhammadiyah, kalau ada ukhuwah watoniyah. Kalau tidak ada ukhuwah watoniyah ya tidak ada. Seandainya tidak ada kepentingan untuk memelihara keutuhan bangsa, NU Muhammadiyah ini tidak butuh rukun. Sudah. Ya poyok-poyokan terus. Mari kita lihat bahwa persaudaraan sebangsa ini pun tidak mungkin terwujud kalau tidak ada kesadaran tentang persaudaraan sesama umat manusia. Bagaimana mungkin orang Jawa yang bentuknya beda dari orang Maluku tadi itu, ya hidungnya aja beda, rambutnya beda, warna kulitnya beda, bisa merasa bersaudara itu dari mana? Kalau tidak ada persaudaraan sesama umat manusia. Kita merasa bersaudara karena kita tahu sesama umat manusia. Nah, ini kesadaran yang penting kita bangun. Persis seperti sabda Rasulullah SAW di Mina pada Haji Wada. Ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid ayyuhan nas. Ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Wahai manusia. Bukan ya ayyuhal mu'minun, Rasulullah itu khitabnya itu. Ayyuhan nas. Ingat, Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu. Ingat, tidak ada keunggulan orang Arab atas orang Ajam. La faddal li Arabiyyin ala ajamiyyin. Ya. Wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar. Tidak ada keunggulan orang yang kulitnya merah atas orang yang kulitnya hitam. Dan sebaliknya. Karena semua inna abakum wahid. Kita ini saudara. Persis ini yang disuarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan ini teologi kemanusiaan semacam ini setahu saya, ya memang baru Kanjeng Nabi yang ngomong. Ya. Teologi sebelumnya itu tidak begitu. Orang-orang teologi Yahudi itu menganggap orang non-Yahudi itu derajatnya lebih rendah daripada Yahudi. Ya. Demikian juga agama-agama yang lain, sama. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini sadar atau enggak? Sadar atau tidak ya? Kenapa kita bisa mengembangkan kebersamaan? Pertama-tama kita tahu apa saja nilai-nilai yang kita ini sama-sama sudah. Sama-sama NU Muhammadiyah ini sama-sama tauhidnya, sholatnya sama-sama 5 waktu. Ya. Qurannya ya itu sama. Jadi kita tahu kita punya nilai yang sama. Pertama. Yang kedua, kita bersedia mengadopsi nilai-nilai yang diperlukan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Ya. Nilai toleransi, nilai kebangsaan. NU dan Muhammadiyah sama-sama mengadopsinya. Ya. Kalau ada nilai asal ya, nilai kuno yang tidak sesuai, kita bersedia merubah. Ya. Dulu itu nilainya wah tidak boleh ada orang NU kok mantu dapat Muhammadiyah itu tidak boleh. Tidak boleh, itu aib besar itu dulunya. Tapi kami berhasil mengembangkan, sekarang udah biasa. Orang Muhammadiyah dapat mantu NU, orang NU mantu Muhammadiyah. Udah biasa. Karena ini nilai yang harus diadopsi walaupun merubah nilai asal loh ini. Wah dulu itu berat ini. Orang NU dapat mantu kok subuhan nggak kunut itu berat. Dulu itu tidak bisa. Nah selebihnya ya mari saling bertoleransi. Kalau Pak Musa mau hari ini puasa, monggo saya besok saja, itu tidak masalah. Gitu.
Kalau memang beda dan tidak mengganggu hubungan, ya sudah, mari saling bertoleransi saja. Gitu. Prof Musa terawihnya 8 rakaat, ya silakan 8 rakaat berhenti saya terus, gitu kan, tidak apa-apa. Wong tidak terawih juga tidak apa-apa, gitu. Dan seterusnya, gitu. Jadi gitu. Jadi pertama-tama bagaimana kita mengidentifikasi dan membangun kesadaran tentang nilai-nilai yang kita memang sudah sama, gitu. Yang memang sudah selama ini kita pegang teguh bersama. Yang kedua, kita identifikasi nilai-nilai yang kita butuhkan supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Termasuk di dalamnya ya macam-macam aturan tatanan itu. Ini nilai yang kita butuhkan, harus kita terima. Tidak boleh kok menganggap ini tidak cocok lalu jadi alasan untuk menolak tatanan negara, itu tidak boleh. Itu harus kita terima. Kalau misalnya ya namanya fikih itu pendapat bisa bermacam-macam. Ya, kalau ada pendapat fikih yang tidak sesuai, ya harus kita pikirkan bagaimana supaya bisa menerima. Tidak boleh jadi alasan gitu. Dulu itu zaman Pak Mahfud jadi ketua MK, beliau ini mengesahkan atau menerima gugatan untuk mewajibkan orang tua biologis ya, memberi nafkah kepada anak biologisnya, walaupun secara hukum tidak ada ikatan perkawinan. Itu keputusan MK-nya begitu, Kiai. Nah lalu ada sebagian itu sampai Kiai Maimun Zubair nunggui sendiri Basul Masailnya NU itu. Karena ada beberapa kiai menganggap ini keputusan MK tidak sesuai dengan fikih gitu. Lalu saya bilang sama teman-teman, pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya bukan apakah orang tua biologis wajib menafkahi anak biologis itu sesuai dengan fikih atau tidak. Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah boleh negara mewajibkan orang tua biologis menafkahi anak biologisnya? Boleh kalau pertanyaan begitu, negara yang mewajibkan kok. Betul. Negara boleh mewajibkan dan rakyat harus taat kepada aturan negara, begitu saja. Betul. Karena ini hal begini ini. Jadi apa nilai-nilai yang perlu kita adopsi supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Nahdlatul Ulama misalnya tahun 2019 kemarin Munas Alim Ulama menyatakan bahwa kategori kafir tidak, jadi ini bukan cuma soal sebutan ya, kategorinya, kategori kafir tidak relevan dalam konteks negara bangsa modern karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Kenapa begitu? Karena dulu dalam zaman negara imperium klasik memang tidak setara. Kafir itu konsekuensinya halal darahnya, halal hartanya. Kalau dapat dhimah yang tidak setara dengan muslim. Tapi dalam konteks negara modern tidak lagi relevan. Semua harus setara. Kafir tidak kafir. Nah bahwa sekarang ini kita masih merasa nggak enak ya karena warisan lama sebetulnya gitu. Makanya tadi Pak Mahfud menyebut ya ada Islamofobia, ya saya bilang memang ada kafirofobia seperti yang dibilang Pak Mahfud tadi ya. Ada kafirofobia itu jelas ada. Dulu begitu memang. Nah sekarang kalau di dalam fikih kan masih, dalam fikih itu masih ada kategori kafir dhimmi, kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Ya, di fikih klasik itu masih begitu. Nah, karena kita punya kebutuhan untuk hidup berdampingan dengan damai, dan hidup berdampingan dengan damai tidak mungkin kecuali semua harus dianggap setara. Kalau ada diskriminasi kan tidak mungkin damai. Semua harus dianggap setara. Maka Kiai NU menyatakan bahwa kategori kafir tidak relevan. Artinya ya
Tidak ada relevansi hukumnya, tidak menjadi pembeda di antara warga negara di depan hukum. Kafir maupun non kafir setara. Jadi ini bukan cuma sebutan, jangan bilang kafir, non muslim aja. Walaupun dibilang non muslim, kalau tidak setara sama saja, harus setara. Ya. Nah ini salah satu bentuk keharusan untuk mengadopsi nilai baru yang dibutuhkan ya, demi memungkinkan hidup berdampingan secara damai. Nah selebihnya mana toleransi, yang sana ke gereja, sini ke masjid, itu toleransi aja kan, enggak usah kita ikut-ikutan ke gereja lalu maksa orang ke masjid misalnya, kan enggak usah. Kita tahlilan juga saya enggak akan maksa Pak Musa ikut tahlilan, enggak apa-apa gitu.